A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan santriwati SDN Tanah Tinggi 7 Kota Tangerang. Di puasa yang ke-19 ini dan berbarengan dengan kita melaksanakan pesantren Ramadan, di hari ini dilanjutkan saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam. Insya Allah pada saat ini saya akan menjelaskan tentang ulama yang insya Allah menjadi tetap termasuk pada saat ini, yaitu sebagai ulama ahli hadis, yang hadis-hadisnya sampai sekarang kita pakai dan kita gunakan dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu tentang Imam Bukhari. Imam Bukhari, di mana nama aslinya yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara 13 Syawal 194 Hijriah. Tetapi kalau dalam Masehi yaitu bertepatan dengan 21 Juli 810 Masehi. Lalu beliau wafat di Hartang bertepatan dengan 1 Syawal 256 Hijriah. Lalu dalam bentuk Masehi, dalam tahun Masehi, beliau meninggal pada tanggal 1 September 870 Masehi. Beliau lebih dikenal dengan Imam Bukhari. Beliau adalah ahli hadis yang termasuk di antara para hadis sejak dulu hingga kini, hingga sekarang. Kita tahu beberapa ahli hadis, di antaranya Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Dan sebagian pun para masyarakat menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis, yaitu pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis. Berbicara tentang kisah Imam Bukhari, pada waktu itu Imam Bukhari ketika umur 2 tahun, ayahnya wafat. Lalu ketika umur 4 tahun beliau buta, tidak bisa melihat. Tetapi ibunya pada waktu itu tetap memiliki keyakinan, karena ibunya dan almarhum ayahnya sudah memiliki keinginan yang kuat agar anaknya, yaitu Imam Bukhari kecil, kelak harus menjadi ulama yang besar yang bermanfaat bagi agama. Lalu pada waktu itu ibundanya yang tercinta, Imam Bukhari, ibundanya membawa ke salah satu madrasah untuk belajar, ditaklim untuk belajar. Lalu masukkan. Ketika sudah masuk, di antara seluruh para murid pada waktu itu, Imam Bukhari adalah yang paling kecil usianya. Lalu pada waktu itu materinya yaitu tentang surat Qaf. Nah, mudaris atau pengajar pada waktu itu membaca surat Qaf, lalu dibacakanlah waktu itu oleh pengajarnya surat Qaf dari ayat pertama, dibacakan Qaf sampai seterusnya. Lalu setelah dibacakan, dengan iseng sambil mau tahu di antara muridnya siapa yang bisa hafal, ditanyakan, man hafiz, siapa yang hafal minkum di antara kalian. Lalu dengan lugunya Imam Bukhari kecil dengan lugunya mengangkat tangannya, hafiz tuh, dia sudah hafal, kata dia sudah hafal, kata beliau sudah hafal, bukan hanya di kepala atau di luar kepala saja, tetapi kata Imam Bukhari kecil, beliau hafal surat Qaf itu hafalnya juga di jiwanya. Lalu dibaca oleh Imam Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim, Qaf dan seterusnya. Lalu kata pengajarnya pada waktu itu, hasbuk, khalas. Lalu dengan hebatnya mengatakan, luar biasa, kamu hafal surat Qaf luar biasa. Dari makharijul huruf, tajwidnya sudah luar biasa, sudah memenuhi syarat. Lalu kemudian mudarisnya atau pengajarnya berkata,
Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang pasti bisa dihafal oleh siapapun, apalagi memiliki keinginan yang kuat. Kamu Imam Bukhari luar biasa, tetapi dilihat oleh pengajar bahwa Imam Bukhari ini memiliki tekad yang amat kuat. Lalu pengajarnya bicara ke Imam Bukhari, wahai minal an, dari sekarang kamu belajar hadis. Saya yakin kamu bisa mempelajari hadis. Lalu setelah itu taklim pun selesai, Imam Bukhari kecil pulang. Ketika pulang, dia memanggil ibunya, Umi, Umi, kata Imam Bukhari, Umi, Umi, uridul hadis, saya ingin mempelajari hadis, saya ingin mempelajari hadis. Kata ibunya, sudah, kamu pelajari saja Al-Quran, hafalkan dulu. Lah, saya ingin mempelajari hadis, Umi, saya ingin menghafal hadis, saya ingin memahami hadis. Dengan keinginan yang kuatnya, lalu kata ibunya, udah selesai, hafalkan dulu saja Quran. Tetapi tetap bersikeras Imam Bukhari dengan keyakinan ingin mempelajari, memahami hadis dan menghafal hadis. Lalu Imam Bukhari kecil dengan meraba-raba masuk ke dalam kamarnya, lalu menghafal kembali surat Qaf tersebut yang tadi dihafalkan oleh di madrasahnya, lalu dibacakan dengan bercucuran air mata, sedih karena Imam Bukhari ingin mempelajari hadis, sedangkan ibunya tahu ada keterbatasan yang dimiliki anaknya, yaitu tidak bisa melihat. Tetapi ibunya ingin tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibentangkannya sejadah oleh ibunya. Lalu ibunya berzikir kepada Allah, menyebutkan Asmaul Husna, salah satunya itu Yal Basir. Apa Yal Basir? Yang maha melihat. Mohon kepada Allah agar anaknya diberikan penglihatan, agar mampu bisa menghafalkan hadis. Yal Basir, Yal Basir. Lalu ketika ibunya mengucapkan Yal Basir, seketika pada waktu itu Imam Bukhari kecil pas sedang membaca ayat yang ke-22, yaitu Baba Soru Kal Yauma Hadid, yang artinya maka terlihatlah penglihatanmu pada saat ini dengan penglihatan yang amat tajam. Lalu seketika dengan zikirannya sampai tertidur ibunya, Imam Bukhari kecil keluar memanggil ibunya, Umi, Umi, Umi. Dia keluar sambil memeluk ibunya. Umi, ana ro'aitu. Ibu, sekarang aku bisa melihat. Ibu, aku sekarang bisa melihat. Mungkin pada waktu itu ibunya berbicara, mungkin kamu bisa melihat dengan hatimu, nak. La umi, ra'aitu bi'aini. Tidak, saya bisa melihat dengan mata saya. Saya bisa melihat dengan mata saya. Dan pada waktu itulah ibunya mengucapkan syukur yang amat besar kepada Allah. Ananda, anaknya yang tercinta, pada waktu itu bisa melihat. Disitulah mulai Imam Bukhari kecil mulai mempelajari hadis, dan sampai sekarang beliau menjadi ahli termasuk. Hikmah dari situ bisa kita dapati bahwasanya, wahai para santriwan, santriwati SDN Tanah Tinggi 7 Kota Tangerang, bisa kita lihat betapa hebatnya doa seorang ibu. Kita ingat Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi. Uwais Al-Qarni tidak pernah melihat Nabi. Tetapi Uwais Al-Qarni tidak pernah dikenal di bumi, tapi beliau terkenal di langit. Kenapa? Karena beliau sangat-sangat taat kepada ibunya. Ingat terkisah ketika, kembali kepada kisah Uwais Al-Qarni, ingat ketika ibunya minta pergi haji, Uwais Al-Qarni bingung karena mungkin kurang mampu untuk menggendong ibunya. Satu ketika dia akan berusaha memperkuat tubuhnya. Dengan cara apa? Dia seperti berolahraga. Dia mengambil hewan gembalaannya, dia bawa ke sini, dia bawa ke punggungnya, dia
tarik lagi dia, bawa lagi di punggungnya agar tenaga ototnya makin kuat. Setelah kuat, disitulah dia memiliki kemampuan untuk membawa ibunya pergi haji. Dan ketika membawa ibu pergi haji dengan menggendong ibunya, ketika tawaf, ibunya berdoa kepada Allah dengan tangisan yang amat luar biasa agar anaknya menjadi orang yang soleh, yang diindahkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya yang berdoa dengan diijabahkannya. Jadi kita ingat, jangan lupa, sehebat apapun kita, tetapi ada doa yang amat dahsyat, yaitu doa seorang ibu. Ibu yang melakukan suatu doa dan ibu yang melakukan suatu doa yang tulus, anaklah yang mendapatkannya. Mudah-mudahan dari hikmah ini semua kita bisa menjadi santriwan dan santriwati yang baik, yang menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, kelak kita menjadi orang-orang yang mampu membawa orang tua kita menuju surganya Allah tanpa menuju nerakanya Allah. Baik, pertanyaannya untuk hari yang kedua ini di pesantren Ramadan atau di puasa yang ke-19. Yang pertama, tanggal berapakah Imam Bukhari dilahirkan menurut Hijriyah dan Masehi? Yang kedua, wafat tanggal berapakah Imam Bukhari menurut Hijriyah dan Masehi? Yang ketiga, dikenal dengan sebutan julukan apakah Imam Bukhari itu? Lalu yang keempat, nama asli Imam Bukhari. Dan yang kelima, lahir di manakah Imam Bukhari? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ingat, kita sebagai orang Islam harus memiliki wawasan yang kuat agar kita memiliki karya yang kuat dalam bentuk Islam. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.